penambahan tokoh, tapi versinya Habib Lutfi. Ini ada dua ulama penting dalam penentuan berdirinya NU. Jakarta NU Online. Ini kami baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami, channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada. Polemik nasab membuka semuanya. Bukan hanya nasab Bani Ba'alawi yang terbongkar, terputus, tidak. Tetapi lebih dari itu banyak pemalsuan nama tokoh Nusantara, terus makam-makam palsu banyak keluar, banyak bermunculan. Ibarat bangkai semakin dikorek, semakin menyebar baunya. Sama dengan kasus polemik nasab ini. Semakin dikorek, semakin digali, semakin menyebar, semuanya kena. Termasuk ini saya membaca dari NU Online. NU Online memberitakan ini Kamis 2 Februari 2017. Sudah lama ini. Ini ada kabar bahwa ada tokoh yang tidak kita kenal sebelumnya tentang pendirinya NU. Setahu kita semua, tokoh-tokoh pendiri NU itu ya cuma Mbah Hasyim Asy'ari, kan, Mbah Khalil Bangkalan dan Kiai Asngat, kan begitu toh. Lah ini ada penambahan tokoh, tapi versinya Habib Lutfi. Jadi ada dua ulama penting dalam penentuan berdirinya NU. Jakarta NU Online. Ini kami baca, berdirinya Jamiyah Nahdlatul Ulama atau NU tidak melalui proses instan, tetapi lewat proses panjang dan berliku oleh para kiai pesantren yang didukung oleh sejumlah ulama Nusantara yang kala itu bermukim dan mengajar di Haromain. Menjelang NU berdiri, Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan menjelaskan bahwa ulama-ulama di Haromain berkumpul termasuk Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dan saat itu juga berada di Mekah dan berusaha menyampaikan maksud pendirian NU kepada para gurunya itu. Mereka sepakat menyarankan Kiai Haji Hasyim Asy'ari pulang ke Indonesia untuk menemui dua ulama besar. Sejumlah ulama yang berkumpul tersebut menyampaikan kepada Mbah Hasyim kalau dua ulama ini mengiyakan jalan terus, tetapi jika tidak jangan diteruskan. Dua ulama ini yaitu Habib Hasyim bin Umar bin Toha bin Yahya. Ini ada nama Habibnya ini menurut versi Habib Lutfi. Dan yang lucu lagi, ini namanya ini mengarah ke nama kakek atau marganya Habib Lutfi, yakni bin Yahya Pekalongan dan Mbah Khalil Bangkalan, ungkap Habib Lutfi saat menerima tim Anjang Sana Islam Nusantara Setainu Jakarta di Pekalongan bulan lalu, tepatnya 23 Januari 2017 tengah malam. Pemimpin Kang Zus Solawah Pekalongan itu melanjutkan Mbah Hasyim ditemani sejumlah kiai di antara
Kiai Haji Asnawi Kudus menemui Habib Hasyim di Pekalongan, kemudian Mbah Khalil Bangkalan di Pulau Madura. Rasa bahagia dan puas memenuhi hati Mbah Hasyim karena dua ulama besar yang direkomendasikan para gurunya di Haromain itu mempersilahkan Mbah Hasyim dan para kiai lain untuk mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama. Saking mulia dan sikap tawaduknya dua ulama itu, mereka meminta kepada Mbah Hasyim agar namanya tidak disebut. Ujar Habib Lutfi. Keterangan mengenai sejarah berdirinya NU dan sejumlah ulama yang berkontribusi jauh telah Habib Lutfi sampaikan dalam peringatan Harlah NU tahun 2010 silam di Pekalongan, Jawa Tengah. Pelajari sejarah dengan tuntas. Dalam kesempatan diskusi dengan tim Anjang Sana Islam Nusantara tersebut, Habib Lutfi bin Yahya juga berpesan, mempelajari sejarah masa lalu adalah sebuah keharusan, terlebih bagi para generasi pemuda saat ini. Menurutnya sejarah bisa dijadikan ibroh dan marojiul hayat, parameter kehidupan hari ini dan masa mendatang. Di samping itu katanya mempelajari sejarah harus tuntas, tidak sepenggal-sepenggal. Data-data yang digunakan juga harus valid. Hal ini penting, terlebih di tengah munculnya orang-orang yang mempertanyakan keautentikan sejarah Wali Songo. Rais Am Idaroh Aliyah Jamiyah Ahli Thoriqah Al-Mutabaroh An-Nahdliyah Jatman ini menerangkan, konsep Wali Songo adalah periodik. Setiap wali menggantikan posisi wali yang lain. Di era Sunan Ampel dan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Geseng, Sunan Tembayat adalah bagian dari Wali Songo. Jadi nama-nama Wali Songo yang makamnya sering diziarahi tidak semuanya hidup dalam satu periode. Atas saran Habib Lutfi terkait peran Habib Hasyim dan pendirian Nahdlatul Ulama, tim Anjang Sana Islam Nusantara yang terdiri dari 17 orang itu meluncur ke makam leluhur Habib Lutfi tersebut yang terletak tidak jauh dari komplek makam Sapuro Pekalongan. Tuh. Jadi kita semua kan tahu bahwa pendirian NU versi yang asli, versi sejarah yang kita tahu adalah melibatkan 3 orang. Yakni Syekh Khalil Bangkalan sebagai pemegang tongkat dan tasbih, terus diberikan kepada sang murid Kiai Syamsul Asngat Syamsul Arifin, terus diberikan kepada Mbah Hasyim Asy'ari agar membuat Jamiah Nahdlatul Ulama. Nah ini versinya Habib Lutfi ini beda lagi, memasukkan nama Habib. Nah, dan yang lucu lagi, yang muskil, menurut kami muskil. Kenapa Habibnya itu harus bin Yahya? Padahal marga dari Bani Pa'alawi itu bukan bin Yahya saja. Kan kelihatan banget. Kelihatan banget dipaksakan gitu loh. Kan gitu. Jadi biar marganya itu meroket atau viral. Supaya diperhitungkan di kalangan NU. Kan gitu. Padahal sejarah tidak pernah mencatat itu semua. Ini yang harus betul-betul hari ini kita cermati. Harus kita cermati. Sekali lagi, kami tidak menggiring atau mengajak untuk membenci seorang tokoh, tidak. Tapi ini sejarah. Harus betul-betul diluruskan, apalagi sejarah berdirinya NU. NU kebanggaan kita semua. NU yang menjaga NKRI. Ini harus betul-betul kita kawal, harus betul-betul kita jaga. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.